Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dengan NIM 12012012072. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan makalah dengan judul Sistem Kekerabatan Dapat Mempengaruhi Pembentukan Hukum Adat, di mana makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum adat. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ibu dosen pengampu Ibu Anggita Anggriana SHMH, dan yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada teman-teman mahasiswa HKI kelas 6C yang kesemuanya saya hormati. Pertama-tama di sini saya membahas terkait apa itu hukum kekerabatan. Yang kedua itu pengertian masyarakat matrilineal, patrilineal, dan parental. Yang selanjutnya bagaimana sistem kekerabatan suku Madura. Kebetulan karena saya suku Madura. Yang pertama, pengertian hukum kekerabatan masyarakat adat. Dalam setiap masyarakat sebenarnya mempunyai tatanan berupa adat istiadat dan aturan-aturan. Tatanan ini muncul untuk menjaga kesatuan dalam masyarakat. Kesatuan sosial yang paling dekat dan erat adalah kesatuan kekerabatan yang berupa keluarga inti dan kaum kerabat lain. Dalam kamus sosiologi, sistem kekerabatan dapat juga dikatakan sebagai organisasi sosial yang dinyatakan sebagai cara-cara perilaku manusia yang terorganisasi secara sosial. Dikatakan terorganisasi secara sosial karena adanya sekelompok individu yang merasa terikat oleh aturan-aturan atau adat istiadat tertentu yang mengatur kehidupan kelompoknya. Itulah sebabnya kelompok sosial semacam ini disebut kesatuan sosial. Dalam sistem kekerabatan terdapat lagi pengelompokan sosial dalam masyarakat, yaitu sistem kekerabatan matrilineal, sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan bilateral atau parental, seperti itu. Dalam ilmu antropologi menelaah manusia secara luas, yaitu meliputi perkembangan manusia secara ragawi, sosial budaya dan perilaku manusia sejak pertama kali muncul di muka bumi ini, yang mana memperhatikan masalah sejarah asal dan perkembangan manusia. Secara biologis, mengenai asas-asas dari kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa, masalah perkembangan, penyebaran dan terjadinya aneka warna kebudayaan manusia di seluruh dunia. Dengan semua itulah salah satu dengan unsur sistem kekerabatan, sehingga dapat secara langsung memahami dan mempelajari dari satu kebudayaan tersebut. Kekerabatan yaitu suatu unit yang tiap-tiap individu mempunyai hubungan keturunan atau hubungan darah geneus, baik melalui ayah maupun melalui ibu, seperti itu. Dengan demikian, sistem kekerabatan biasanya menyangkut keluarga baik kecil maupun besar. Sistem kekerabatan ini pada umumnya diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah di keluarga. Kelompok kerabat tersebut merupakan seperangkat hubungan berdasarkan keturunan dan perkawinan atau hubungan darah. Dalam istilah penyebutan seorang dalam kelompok kekerabatan ini, kekerabatan kita mengenal kata ibu, ayah, bibi, dan sebagainya. Selain itu, kita mengenal beberapa sistem kekerabatan, diantaranya bilateral atau parental, atau kognitif, disken, dan susunan kekerabatan unilateral. Kekerabatan terjadi dalam masyarakat atau kelompok kerabatan didasari adanya pertalian darah perkawinan. Dasar pertalian. Pertama, dasar pertalian darah meliputi anak-anak yang lahir dari perkawinan dan keturunan berikutnya, misalnya kakek dengan cucunya atau paman dengan keponakannya. Sering juga disebut contoh sanguin, yaitu menjadi kerabat karena keturunan. Yang kedua, dasar perkawinan. Suami dan istri merupakan dasar hubungan.
orang-orang yang berasal dari pertalian darah suami orang-orang yang berasal dari pertalian darah istri menjadi kerabat perkawinan seperti ipar, keponakan mertua, menantu, paman, dan sebagainya. Itu pengertian hukum kekerabatan masyarakat adat. Selanjutnya, pengertian masyarakat matrilineal, patrilineal, dan parental. Pertama, sistem kekerabatan matrilineal. Secara etimologis, matrilineal berasal dari dua kata, yaitu mater bahasa Latin yang berarti ibu, dan linea bahasa Latin yang berarti garis. Sehingga kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan garis keturunan dari pihak perempuan, sehingga keturunan perempuan berfungsi melanjutkan keturunan keluarganya, sedangkan keturunan laki-laki hanya berfungsi memberikan keturunan pada keluarga perempuan, serta laki-laki sebagai suami melepaskan warga adatnya dan memasuki warga adat istrinya. Namun, pelepasan warga adat matrilineal juga tergantung pada sistem perkawinan yang dilaksanakan. Tidak selalu melepaskan adat, tetapi juga dapat terikat pada adat masing-masing. Contohnya adalah Minangkabau dan Semendo. Dalam kekerabatan matrilineal, kebalikan patrilineal yaitu hak dan kedudukan yang dimiliki suami lebih rendah daripada hak kedudukan istri. Dalam kekerabatan matrilineal, kebalikan dari patrilineal yaitu hak dan kedudukan yang dimiliki suami lebih rendah daripada hak dan kedudukan istri. Suami bertugas membantu istri apabila istri sebagai anak tertua dalam keluarganya, maka memiliki tugas tambahan untuk menjaga harta warisan tidak terbagi orang tuanya. Harta ini disebut harta pusaka keluarga. Menjaga harta warisan tersebut disertai dengan pemanfaatan dan pengelolaannya dengan memperhatikan kepentingan saudara. Selanjutnya, sistem kekerabatan patrilineal. Secara etimologis, patrilineal berasal dari dua kata, yaitu pater bahasa Latin seperti tadi yang berarti bapak, dan linea bahasa Latin juga yang berarti garis. Sehingga kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang garis keturunan dari pihak ayah atau dari pihak laki-laki. Anak laki-laki berfungsi untuk meneruskan keturunan orang tuanya, sedangkan anak perempuan untuk menjadi anak keluarga lain dalam kekerabatan yang sama, sehingga kedudukannya menghasilkan keturunan keluarga lain. Sedangkan apabila tidak mempunyai anak laki-laki, maka dianggap putus keturunannya. Sehingga apabila dikaitkan dengan pewarisan anak laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Untuk selanjutnya, sistem kekerabatan patrilineal terdapat dua bentuk, yaitu patrilineal murni. Patrilineal murni adalah bentuk sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan pada laki-laki, namun berkaitan dengan sistem pewarisan tidak berpengaruh atau tidaknya anak laki-laki tidak mengakibatkan keturunan dalam keluarga tersebut putus. Meskipun dalam keluarga tersebut hanya memiliki anak perempuan, penerusan harta warisan tetap dapat dilakukan. Yang kedua, patrilineal beralih-alih. Patrilineal beralih-alih adalah bentuk sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan pada laki-laki, namun apabila tidak mendapat anak laki-laki, maka anak perempuan ditarik dalam keluarga orang tuanya sehingga menjadi kedudukan hukum sebagai anak laki-laki, meskipun secara biologis tetap sebagai perempuan seperti itu. Selain itu juga dapat diupayakan terdapat anak laki-laki dengan cara pengangkatan anak, sehingga anak laki-laki tersebut terputus pada keluarga asalnya dan memiliki hubungan kekeluargaan dan keturunan pada keluarga istrinya.
patrilineal beralih-alih memiliki konsep yang sama dengan sistem kekerabatan matrilineal. Yang selanjutnya, sistem kekerabatan parental atau bilateral. Secara etimologis, parental berasal dari kata parents, bahasa Latin yang berarti induk atau orang tua. Sehingga dengan melihat dengan perbandingan sistem kekerabatan sebelumnya, diketahui kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan menarik garis keturunan dari orang tua, baik dari pihak perempuan dan pihak laki-laki secara bersamaan dan sering seimbang. Contohnya adalah masyarakat pada suku Jawa dan Aceh. Sistem kekerabatan ini memberi bagian pada masing-masing anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya. Namun besaran bagian tersebut tergantung dari adat masing-masing. Dalam perkawinan pun kedudukan suami dan istri berimbang, seperti itu. Yang selanjutnya, yang terakhir, sistem kekerabatan suku Madura. Dalam sistem kekerabatan masyarakat Madura dikenal ada 3 kategori. Ada 3 kategori keluarga sanak. Yang pertama, kerabat, yaitu taretan dalem atau kerabat inti. Yang kedua, taretan semak, kerabat dekat. Dan yang terakhir, taretan jauh atau kerabat jauh. Di luar ketiga kategori yang telah saya sebutkan di atas, namanya orang luar atau bukan saudara, seperti itu. Pada kenyataannya, meskipun seseorang sudah dianggap sebagai orang luar, bisa jadi hubungan persaudaraan lebih akrab dari kerabat inti, dekat maupun jauh, misalnya karena adanya ikatan perkawinan. Jadi seperti itu. Untuk kesimpulannya, kekerabatan yaitu suatu unit sosial yang tiap-tiap individu mempunyai hubungan keturunan atau hubungan darah, yang pada intinya bahwa kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan garis keturunan dari pihak perempuan. Yang kedua, kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan garis keturunan dari pihak ayah atau pihak laki-laki. Sedangkan kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan menarik garis keturunan dari orang tua, baik pihak perempuan dan dari pihak laki-laki secara bersamaan dan seimbang, seperti itu. Mungkin cukup sekian adanya presentasi pada kesempatan kali ini. Silahkan kawan-kawan baca di makalah saya. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan didiskusikan nanti bersama-sama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Minum sirup pakai biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.